Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rizik Maulana Hamzah akan mempresentasikan tugas case-based learning dari tim saya yang disusun oleh Ahmad Rizik, yaitu saya sendiri, kemudian ada Fendi Chandra, Bagus Aryo, dan Herudin yang berjudul Migrasi Aplikasi Web dari perusahaan XYZ ke Google Cloud untuk optimalisasi infrastruktur teknologi informasi atau TI. Ini kita selenggarakan dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara dengan program studi yaitu Cloud Computing atau komutasi awan. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, apa itu sih migrasi ke Google Cloud? Gitu kan. Migrasi ke Google Cloud adalah proses yaitu memindahkan infrastruktur aplikasi itu web kita dan data dari lingkungan on-premise dari lokal gitu ya ke Google Cloud platform ya. Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, scalability, dan performa aplikasi. Jadi Google Cloud ini sebagai platform cloud yang mudah dikelola, mudah di-maintain, tentunya dengan teknologi yang terupdate. Kemudian apa sih tujuan dari migrasi ini? Yang pertama, yaitu peningkatan scalability atau skalabilitas yang menyediakan kapasitas sesuai kebutuhan. Jadi di Google Cloud ini kita bisa scalable, bisa mau naik turunnya mudah gitu. Kalau di on premise kan agak susah untuk scalable ya. Kemudian pengurangan biaya operasional, model bayar sesuai penggunaan dan mengurangi pengeluaran. Jadi di Google Cloud ini metodenya yaitu uh, seberapa banyak kita pakai, yaitu bayarnya ada type-nya gitu, ada tipe-tipenya. Jadi bisa kita kalkulasikan dengan operasional gitu. Kalau on premise itu kita bisa agak mahal mahal banget di awal ya. Jadi kalkulasinya harus benar-benar gitu. Kemudian ada peningkatan keamanan. Nah, di Google Cloud sendiri sudah memenuhi standar keamanan internasional tentunya dengan keamanan datanya, keamanan uh, servernya dan segala hal yang di dalamnya. Kemudian untuk deskripsi kasusnya itu dari perusahaan XYZ ini akan uh, migrasi tentunya dari aplikasi web, yaitu aplikasi primary dia dengan beberapa masalah ya. Yang pertama ada kesulitan untuk mengatur infrastruktur yang scalable. Jadi ya masalah utamanya itu dia kurang bisa scalable kalau dia di on premise. Makanya dia pilih migrasi. Kemudian ada biaya operasional dengan per maintain yang sangat tinggi. Kemudian konsennya yang ketiga adalah keamanan data yang belum memadai kalau di on premise. Alasan untuk migrasi ke Google Cloud yaitu tentunya dengan beberapa manfaat kita migrasi banyak sih manfaatnya. Yang pertama itu bisa scalable, kemudian biaya efisiensi, keamanan tinggi yang kita udah bahas tadi. Nah, ada beberapa poin tambahan yaitu aksesibilitas global. Jadi kita bisa akses dari manapun dan kapanpun. Jadi Google Cloud-nya gitu. Kemudian inovasi cepat. Nah, kalau teman-teman udah pindah ke Google Cloud itu kan kita pakai platform ya. Jadi nggak tertinggal lah untuk teknologi terupdate-nya gitu. Apalagi dengan inovasi yang cepat gitu. Kemudian ada tantangan migrasi. Apa sih tantangan migrasi? Ya, gitu kan. Pindah ke Google Cloud. Ya, yang pertama mungkin biaya awal bakal lebih tinggi. Ini kalau modenya safe mode ya. Kita bikin kopinya dulu, bikin replikanya dulu biar safe mode gitu ya. Kemudian pasti akan biaya double gitu, entah itu di on-premise sama di Google Cloud-nya gitu untuk R&D-nya. Kemudian ada downtime sementara waktu gitu. Nah, kalau migrasi di mana-mana gitu ya, pasti ada downtime. Jadi dari saat pindah satu tempat ke tempat lain pasti makan beberapa waktu lah gitu. Tergantung uh, mobility dan keandalannya. Kemudian adaptasi staff. Nah, kita bisa yang seperti saya bilang tadi R&D itu research and development bisa kita uji coba dulu dari mulai dari engineer-nya gitu untuk
coba migrasi. Kemudian ada perkiraan biaya migrasi. Mungkin di awal investasi awal kita tuh 20-25% dari anggaran TI. Kemudian ada biaya pelatihan 5-10% dari anggaran migrasi. Tentunya investasi awal lebih mahal daripada biaya pelatihan karena Google Cloud sendiri bisa memperkirakan gitu ya. Bisa melihatlah apa ini juga tergantung dari kebutuhan aplikasi ya. Aplikasi teman-teman seberapa data yang banyak gitu ya. Yang akan kita bisa kalkulasi gitu. Kemudian ada tahapan rencana implementasi. Ada 2 poin, persiapan migrasi sama implementasi migrasi. Yang pertama, pastilah kita harus prepare gitu kan. Ada audit infrastruktur TI, rencana migrasi rinci dan alokasi sumber daya. Semua kita persiapkan lah mulai dari aplikasinya, mulai dari datanya, database-nya, segala hal lah. Kemudian ada implementasi migrasi. Migrasi ini bisa bertahap ya, jadi nggak semuanya kita langsung migrasi. Mungkin kita migrasi database-nya dulu buat ngecek apakah bisa efisien, apa bisa masuk itu datanya udah udah ready gitu. Kemudian pemantauan kinerja secara aktif. Jadi ketika udah migrasi kita harus tetap di maintain gitu ya. Jangan sampai kita udah migrasi tapi terbengkalai, tidak ada maintain, tidak ada monitoring gitu. Lanjut ke rencana pelatihan staff. Nah ini sangat penting juga. Jadi kita bikin kayak workshop instruktur gitu ya. Jadi kayak ada sesi buat how to gitu kan, how to migrate, apa aja yang bikin concern kita, apa aja produk kita, apa aja yang perlu dimigrasi dan tidak perlu dimigrasi gitu. Kemudian ada kursus online. Ini kayak pelatihan berkelanjut gitu dalam platform LRN dari Google yang biasanya ada dari pelatihan untuk mungkin dari community Google-nya untuk udah ada yang pernah migrasi dari on-premise ke Google. Jadi kita bisa melihat jejak mereka dengan pengalamannya. Itu ya. Kemudian kesimpulan, jadi migrasi strategis dari Google Cloud ini mendukung fleksibilitas, tentunya efisiensi dan keamanan dan keandalan. Kemudian hal-hal yang perlu diharapkan dengan hasil yang diharapkan, sorry, mendukung pertumbuhan perusahaan yang efisien dan aman. Jadi ketika udah migrasi, kita bisa scalable-nya ketika ada high traffic kita bisa scalable lebih tinggi. Kemudian kalau lagi low traffic bisa auto scale ke bawah gitu ya, bisa down scale dengan sendirinya. Itu kan sangat membantu untuk operasional. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.